Jika aku berkata bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting, apakah kalian setuju? Dan jika aku berkata bahwa ilmu fisika, kimia, ekonomi, astronomi itu semua berasal dari matematika, apakah kalian percaya? Ya, teman-teman semua, matematika adalah ilmu yang sangat penting. Matematika menciptakan fisika, ekonomi, kimia, astronomi, dan masih banyak ilmu lainnya. Ternyata peran matematika ini begitu penting dalam kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan kita. Akan tetapi belakangan ini, matematika ini dianggap sebagai sebuah momok menakutkan bagi para pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kira-kira apa penyebabnya ya? Dan apakah ada solusi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Halo semuanya, selamat datang kembali di Ukir Pikir. Apakah kalian pernah mendengar istilah math anxiety? Istilah ini berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu math dan anxiety. Math berarti matematika, dan anxiety itu bisa diartikan cemas atau kecemasan. Jadi istilah math anxiety ini bisa didefinisikan sebagai sebuah keadaan psikologis di mana seorang individu ini mengalami kecemasan atau kekhawatiran jika berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Misalnya mereka gugup ketika menjawab soal matematika, atau keringat dingin, tidak percaya diri, seperti itu. Math anxiety ini hanya kecemasan yang tidak sampai menimbulkan rasa takut yang akut, teman-teman. Aku pernah mengajar di sebuah kelas ketika praktik pembelajaran. Aku mengajar di kelas 4 SD. Nah, pada pertemuan pertama yang aku lakukan adalah menulis sebuah pertanyaan di papan tulis, yaitu apakah kalian takut terhadap matematika? Kemudian satu persatu siswa saya suruh untuk menulis jawaban di sebuah kertas kosong dan mengumpulkannya dalam waktu 10 menit. Dan ketika aku baca tulisan tersebut, 20 siswa itu mengatakan bahwa mereka tidak suka atau takut terhadap matematika. Bukankah ini adalah hal yang gawat, teman-teman? Nah, ketika saya tanya kenapa mereka itu takut terhadap matematika, yang pertama yaitu matematika itu sulit, Pak. Rumus-rumusnya rumit, saya tidak bisa ngitung, saya sulit menghitung. Kemudian ada yang jawab, gurunya tidak enak, Pak, gurunya sukanya marah-marah terus, seperti itu. Nah, apakah kalian relevan dengan keadaan ini, teman-teman? Apakah kalian waktu sekolah dulu atau yang saat ini masih sekolah itu seringkali begitu, teman-teman? Guru matematika itu sering dicap sebagai guru yang killer. Ketika beliau, sang guru matematika ini masuk kelas, maka suasana kelas itu menjadi begitu menyeramkan, begitu gelap, dan semua siswa itu seakan-akan terdiam ketika guru tersebut datang. Dan kita biasanya itu sangat mengharapkan jam kosong ketika pelajaran matematika, apalagi saat pelajaran matematika itu siang hari. Pagi-pagi kita sudah menghadapi banyak pelajaran, dan ketika sudah siang kita harus berhadapan dengan pos final, yaitu matematika, dengan keadaan yang sudah lelah, sudah capek, sudah ngantuk. Kemudian ada beberapa siswa yang bertanya, Pak, apakah matematika ini penting? Karena isinya kayak cuma ngitung-ngitung aja, tidak ada relevansi atau penerapan di dunia nyata. Kira-kira seperti itu pertanyaannya jika saya sederhanakan. Nah, ternyata pada saat mereka belajar matematika itu mereka tidak mengerti kenapa mereka harus belajar matematika, teman-teman. Mereka tidak tahu tujuannya, mereka tidak tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu ada sebuah momen di mana matematika itu biasanya dianggap sebagai penentu kecerdasan seseorang.
Jika Anda bisa matematika atau pintar dalam matematika, maka Anda adalah siswa yang pintar. Dan jika kalian itu tidak menguasai matematika atau tidak bisa matematika, maka kalian bukanlah siswa yang pandai atau yang pintar. Apakah kalian merasa mengalami kejadian seperti itu, teman-teman? Mungkin itu adalah sebagian dari penyebab terjadinya math anxiety ini, teman-teman, atau kecemasan terhadap matematika. Dan tentu saja hal ini itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, kan? Ada salah satu profesor di Amerika Serikat yang bernama Erin Maurer Friedman. Beliau ini adalah seorang profesor di jurusan psikologi Weber State University. Ada salah satu konsep yang beliau ajukan untuk mengatasi gejala atau mengatasi masalah math anxiety ini, teman-teman, yang beliau sebut dengan 10 ways to reduce math anxiety, atau 10 cara atau 10 langkah untuk mengatasi kecemasan matematika ini. Jadi kalian saat ini cemas terhadap matematika atau muncul gejala math anxiety ini, atau kalian guru, orang tua yang punya anak atau siswa yang mengalami hal tersebut, mungkin ini bisa dijadikan panduan dalam mengurangi adanya math anxiety ini. Profesor Friedman ini mengatakan tips yang pertama atau cara yang pertama yaitu overcome negative self-talk, atau atasi, kurangi berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Ternyata langkah pertama dalam mengatasi kecemasan matematika ini berasal dari diri sendiri, teman-teman. Mereka yang mengalami gejala math anxiety ini seringkali berpikiran bahwa matematika ini sangat susah, aku tidak bisa mengerjakan ini, aku kesulitan, seperti itu. Nah, ternyata pikiran yang negatif ini membuat kita semakin takut atau semakin cemas dalam menghadapi matematika. Jadi sebelum kita belajar matematika, berusahalah teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri kita untuk menghadapi atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Yang kedua yaitu ask question, atau ajukan pertanyaan. Nah, ketika kalian tidak mengerti atau ketika kalian masih tidak paham pada saat belajar matematika, entah itu di kelas atau di rumah, kalian tanyakan kepada orang tua atau guru tersebut, teman-teman. Jadi jangan kalian diam saja, teman-teman. Ngomonglah, bertanyalah terkait matematika ini, agar kalian nantinya bisa paham dan tidak miskonsep ketika belajar matematika. Yang ketiga, teman-teman, consider math a foreign language. It must be practiced. Intinya, teman-teman, anggaplah bahwa matematika ini sebagai sebuah bahasa asing, dan ini harus kita latih terus-menerus. Jadi dalam matematika ini kita harus sering kali melatih kemampuan kita dalam menghitung, kemampuan kita memahami konsep, memahami rumus. Ini harus selalu kita latih, teman-teman. Ini bisa kita latih salah satunya yaitu dengan mengerjakan soal, teman-teman. Yang keempat, teman-teman, yaitu don't rely on memorization to study math, atau jangan hanya mengandalkan menghafal dalam mempelajari matematika ini, teman-teman. Kita seringkali salah bahwa matematika ini membutuhkan hafalan, teman-teman. Hafalan rumus yang begitu banyak dan rumit itu. Akan tetapi sebenarnya yaitu kita harus memahami konsep yang ada dalam matematika itu, teman-teman. Sebagai contoh, misal sebuah konsep pindah ruas itu, teman-teman. Ini seringkali disalahpahami karena mereka hanya menghafal saja, teman-teman, tapi tidak memahami konsep dari pindah ruas itu. Berusahalah untuk memahami konsep matematika bukan dengan menghafal, tapi dengan latihan terus-menerus. Yang kelima yaitu read your math text, atau bacalah bacaan matematika. Kita harus seringkali membaca buku-buku, membaca pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini untuk memperkuat pemahaman kita terkait matematika itu, teman-teman. Yang keenam yaitu study math according to your learning style, atau pelajari matematika dengan gaya belajar yang kamu sukai. Yang aku ketahui ada 4 jenis
belajar teman-teman. Yang pertama yaitu visual. Jadi individu yang belajar dengan cara visual ini biasanya melihat video tentang penjelasan rumus, tentang konsep-konsep itu dengan melihat di YouTube teman-teman. Yang kedua yaitu audio teman-teman. Jenis belajar yang ini yaitu lebih prefer atau lebih cocok dengan mendengar ya teman-teman, seperti mendengar penjelasan guru ketika di depan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu read atau membaca. Nah, jenis belajar yang ini itu lebih kepada membaca teman-teman. Jadi membaca buku atau membaca bacaan-bacaan terkait matematika itu lebih cocok pada mereka. Yang keempat yaitu kinestetik teman-teman. Jadi belajar yang ini itu lebih cocok ketika matematika itu dipraktekkan atau diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari teman-teman. Seperti misalnya kita langsung mengaplikasikan penjumlahan dan pengurangan dengan membeli sesuatu, atau kita mengaplikasikan diskon ketika membeli barang itu teman-teman. Jadi ada 4 cara belajar yang aku ketahui. Jadi kalian bisa sesuaikan yang mana yang cocok untuk kalian pilih. Jadi kalian bisa pilih teman-teman mana yang cocok ketika kalian nantinya belajar matematika. Yang ketujuh yaitu get help someday you don't understand. Memintalah bantuan ketika kamu tidak mengerti. Ini sama seperti yang bertanya tadi. Kita harus meminta bantuan kepada yang lebih bisa teman-teman. Kita bisa minta bantuan ke guru, bisa minta bantuan ke orang tua, atau bisa juga ke teman kita yang lebih menguasai matematika. Yang kedelapan yaitu be relaxed and comfortable while studying math. Jadi berusahalah untuk relax, berusaha untuk nyaman ketika kalian belajar matematika. Kalian bisa memilih suasana yang hening atau sambil mendengarkan musik. Kalian pilihlah yang cocok untuk kenyamanan dan kerelaksasian kalian teman-teman. Jangan kalian mengerjakan matematika ketika kalian masih gugup, masih tidak rileks. Jadi berusahalah untuk merilekskan diri kalian, berusaha untuk membuat nyaman diri kalian terlebih dahulu sebelum belajar matematika. Karena dengan membuat rileks dan nyaman diri kita itu akan menyebabkan pikiran kita lebih jernih atau lebih terbuka ketika mengerjakan matematika. Jadi lebih lancar aja. Yang kesembilan yaitu talk matematik atau diskusikan matematika ini. Selain untuk melatih kemampuan matematika kita, ini juga dapat mengembangkan jiwa sosial kita teman-teman. Jadi bisa kalian ajak teman-teman kalian berkelompok, kemudian kalian membahas matematika atau membahas PR kalian di hari itu, bisa membahas terkait ujian atau terkait soal yang susah teman-teman. Jadi kalian diskusi bareng teman-teman kalian. Jadi bicarakan teman-teman, diskusikan matematika ini dengan teman-teman kalian atau dengan guru, dengan orang tua kalian. Yang terakhir teman-teman, atau yang ke-10 yaitu develop responsibility for your success and failures, atau kembangkan rasa tanggung jawab kalian untuk kesuksesan dan kegagalan. Jadi di sini tips yang ke-10 ini kita berusaha untuk tanggung jawab terhadap kesuksesan dan kegagalan kita sendiri. Jika kita berhasil, maka kita akan senang bahwa semua langkah atau semua hal yang kita pelajari itu berbuah hasil teman-teman. Dan ketika kita gagal, kita bisa merefleksikan, kita bisa merenung apa yang belum saya lakukan, kenapa saya gagal dalam matematika, apa saja yang menyebabkan hal itu. Kita refleksikan, kita evaluasi untuk kedepannya lebih baik teman-teman. Oke, itulah 10 cara atau 10 tips dalam mengurangi terjadinya kecemasan matematika seperti yang dijelaskan oleh Profesor Friedman. Dari beberapa tips di atas, kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa dalam mengatasi atau mengurangi kecemasan matematika ini dimulai dari diri kita sendiri teman-teman. Kita harus menghilangkan rasa takut kita terhadap matematika.
Kita harus percaya diri bahwa kita bisa belajar matematika. Kita bisa menguasai matematika, teman-teman. Kemudian selain itu, dalam mengurangi math anxiety ini juga harus adanya dukungan dari lingkungan sekitar, teman-teman, seperti guru, orang tua, atau teman kita. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa aku berikan kepada kalian terkait dengan math anxiety. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian dulunya atau sekarang ketika belajar matematika. Mari bersama kita kurangi adanya math anxiety ini dan jangan sampai matematika mati. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.